Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Asrori dengan NIM 1905-12-14088 dari Sistem Informasi B. Definisi standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Itulah definisi standarisasi jaringan komputer. Selanjutnya ialah kegunaan untuk dapat digunakan banyak orang. Selanjutnya untuk memudahkan komunikasi satu sama lain. Selanjutnya memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Definisi protokol: suatu sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih, yang mana aturan ini harus dipatuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Lanjutnya ada fungsi protokol, ialah untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. TCP/IP dan OSI model. Ini ada beberapa contoh gambar yang menunjukkan OSI model dan TCP/IP model. Ada OSI model, ada physical, ada data link, ada network, ada transport, ada session, ada presentation, dan ada application. Kemudian pada TCP/IP model itu ada network access, ada internet, ada transport, dan ada application layer. Ini sama antara kanan dan kiri. Kemudian ini ada tugas dari layer-layer dari layer-layer tersebut. Yang pada layer ketujuh ada application layer. Tugasnya ialah menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Sedangkan protokol yang bekerja ialah HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMB, NNTP, DHCP. Kemudian pada layer ke-6 ada presentation layer. Dalam layer ini tugasnya ialah menformat data sehingga dapat dikenali di penerima. Protokolnya ialah Telnet, SMTP, SNMP. Kemudian pada layer kelima itu ada session layer. Pada layer kelima ini tugasnya ialah membentuk koneksi, kemudian memutuskan ketika seluruh data telah terkirim. Protokolnya NetBIOS, NetBIOS, ADSP, PAP, SPDU. Kemudian pada layer keempat ada transport layer. Transport layer ya untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan. Protokol yang bekerja TCP dan UDP. Selanjutnya pada layer ketiga ada network layer. Tugasnya menambahkan alamat jaringan pada paket. Protokol yang bekerja IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP. Kemudian pada layer kedua ada data link layer. Tugasnya menambahkan match MAC address pada paket. Protokol yang bekerja PPP, SLIP,
SLIP. Kemudian yang terakhir ada layer 1. Pada layer 1 ini ada physical layer. Tugasnya mengirimkan data melalui media transmisi. Protokol yang bekerja ini tidak mempunyai protokol yang spesifik, karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya persamaan dan perbedaan TCP/IP dan OSI layer. Ini gambarnya, kita masuk ke persamaan. Persamaan yang pertama ialah masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Kemudian, memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Kemudian, masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer. Kemudian perbedaan dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam dua layer. Ada data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Kemudian, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Kita lihat OSI layer mempunyai 7 layer mulai dari physical sampai application, sedangkan pada TCP/IP model hanya memiliki 4 layer, network access sampai application layer. Kemudian masuk ke TCP/IP dan UDP. Apa sih UDP itu? UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Kemudian karakteristik UDP itu apa aja sih? Karakteristiknya ialah memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Jadi bisa berkomunikasi tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Kemudian contohnya ada SUN, RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Mari kita lihat contoh ilustrasi gambar di samping. Yang gambar yang paling atas itu ada perbedaan UDP dan TCP. Nah, dalam TCP, si pengirim ini ketika mengirim barang, kemudian dia itu menelpon penerima untuk memastikan barang yang dikirim itu ada yang hilang atau tidak. Kemudian si penerima ini mengkonfirmasi kepada si pengirim. Kalaupun ada barang yang tidak diterima, maka si pengirim akan mengirim ulang barang yang hilang tersebut. Sedangkan pada UDP, ketika si pengirim mengirim barang ke penerima, si pengirim ini tidak mengkonfirmasi barang itu sampai atau tidak ke penerima. Pokoknya si pengirim tugasnya cuma ngirim, tidak memikirkan apakah barang tersebut sampai ataupun tidak. Kemudian pada contoh yang di bawah juga sama. Ini menunjukkan bahwa
pada UDP ini si pengirim itu mengirimkan barang tanpa tahu barang itu sampai atau tidak. Jadi dia mengirimkan semua barang, kemudian barang itu sampai atau tidaknya dia tidak peduli. Sedangkan pada TCP, si pengirim ini mengirimkan barang, kemudian barang atau data ya, kemudian dikonfirmasikan ke penerima. Setelah itu oleh penerima dikonfirmasi lagi kepada si pengirim bahwa datanya sudah sampai. Jadi seperti itu. Terima kasih.